Yang lagi kisruh itu, yang sekarang lagi diperdebatkan dan viral itu kan berkaitan dengan melacak nama tokoh, ya. Dan ini sebetulnya bukan hanya bicara mengenai tradisi di kalangan Ba'alawi saja. Ini nanti nyambungnya itu, sasaran tembaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita membacanya bukan hanya persoalan mikro, ini persoalan makro. Kalau ini tidak jelas persoalan Ba'alawi ini, nanti non-muslim akan bicara mengenai tema yang lebih besar. Kalau yang soal Ba'alawi saja tidak jelas, bagaimana mengenai Muhammad SAW? Ini semakin tidak jelas. Dan itu sebetulnya yang kita bicarakan sekarang, ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita melacak nasab Nabi Muhammad SAW itu sambung sampai kepada Ismail alaihissalam, itu bukan hanya klaim dokumen sepihak dalam tradisi Islam. Kalau seandainya itu klaim dokumen sepihak tradisi Islam, sudah selesai. Kita tidak akan bicara mengenai diskusi lintas agama. Tapi masalahnya, apakah dokumen Islam itu divalidasi dengan dokumen di luar Islam? Itu pertanyaan besar. Untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan siapapun yang belum mengenal Islam, otomatis kita harus bisa menghadirkan validasi dari dokumen eksternal. Nah, dari situlah tadi saya sebut mengenai salah satunya dokumen dari Santo Theophanes, kemudian dokumen tanah itu sendiri, dari mengenai Kedar sampai Ismail disebutkan. Bahkan Rabbi Maimonides menyebutkan nasab Nabi kita Muhammad SAW nyambung kepada Kedar, dan itu dokumen Yahudi sendiri. Cuma hari ini mungkin tidak konsentrasi ke tradisi Yahudi lebih khusus, ya. Ini hanya informasi, sekilas info saja. Nanti suatu saat kita akan bicara lebih konkret. Nah, sekali lagi kalau kita kembali pada persoalan nasab Ba'alawi itu kan sebenarnya ini dokumen yang harus bisa divalidasi dari tradisi di luar komunitas kaum habaib Ba'alawi, ya. Kalau kita bicara mengenai tema sentral ini, itu kan sebetulnya nama yang paling puncak itu adalah Ahmad Al-Abah, ya, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far As-Sadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain ibn Ali, bin Ali ibn Abi Thalib, atau bin dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah diketahui umum. Baik itu dari kalangan dokumen Ba'alawi atau dokumen di luar tradisi Ba'alawi, sudah dikenal. Cuma masalahnya, anak-anak dari Ahmad Al-Abah itu siapa saja, itu yang diperdebatkan. Karena nanti ini ada satu tokoh, namanya adalah apakah itu Ubaidillah atau Abdullah. Ini nyambung tidak dengan Ahmad Al-Abah? Kalau tidak nyambung, berarti keturunan dari Ubaidillah, Imam Ubaidillah, itu memang bukan keturunan Nabi SAW. Kalau tidak nyambung, itu menurut mereka yang berada pada jalur keilmuan yang sedang disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kalau tidak bisa dikonfirmasi dari dokumen eksternal, ini ya butuh pembanding. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, kalau bicara mengenai nasab Nabi Muhammad SAW itu berdasar dokumen Islam, selesai. Tapi apakah bisa dikonfirmasi dengan dokumen di luar Islam? Ternyata ada. Nah, kasus yang sama, apakah bisa dibuktikan bahwa Ubaidillah itu nasabnya nyambung kepada Ahmad Al-Abah? Kalau tidak bisa menghadirkan dokumen pembanding, itu yang sedang dipersoalkan. Nah, dari situlah sebenarnya ada cara atau strategi untuk mencari dokumen-dokumen itu. Saya mencoba membandingkan, Pak Edi. Kalau kita melihat dari tokoh yang bernama siapa itu Ubaidillah, ya, Ubaidillah atau Abdullah, itu masih diperdebatkan apakah ini orang yang sama atau orang yang beda, ya.
Tapi yang jelas kalau kita melihat dokumen-dokumen yang awal ya, dokumen awal dari para ulama, kita bisa misalnya melihat dokumen yang ditulis oleh Ibnu Tobatobah, yang beliau menulis kitab, namanya itu judulnya adalah Muntaqilah At-Talibiyah. Itu beliau kalau tidak keliru wafat tahun 478 Hijri alias abad kelima. Ya. Itu tidak menyebutkan nama Abdullah, juga tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Kemudian tulisan dari Al-Ubaidili, itu beliau menulis kitab namanya Tahdzibul Ansab. Itu abad kelima juga tidak menyebutkan tokoh yang bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Ada kitab lagi yang ditulis pada abad ke-5 Hijri ya. Penulisnya adalah Al-Umari. Kitabnya berjudul Al-Majdi fil Ansab. Itu juga tidak menyebutkan tokoh yang bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Kemudian satu kitab lagi, karangan dari Al-Marwazi. Beliau wafat tahun 616 Hijri, berarti abad ke-7. Judul kitabnya Al-Fahri. Juga tidak menyebutkan nama Abdullah ataupun Ubaidillah. Kemudian Fakhrur Razi, atau yang disapa dengan nama Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Beliau wafat tahun 606 Hijri, berarti abad ke berapa? Ke-7. Beliau menulis kitab yang namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Juga tidak menyebut nama Ubaidillah ataupun Abdullah. Kemudian Imam Ibnu Taqtaqi, dia menulis kitab yang namanya Al-Asili fi Ansabit Talibin. Juga tidak menyebutkan nama tokoh Ubaidillah maupun Abdullah. Kemudian Ibnu Ambah, dia menulis kitab Umdatut Talib. Juga tidak menyebutkan nama tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah. Kemudian kitab yang ditulis pada abad ke-10 Hijri, yakni kitabnya yang berjudul Bahrul Ansab, tulisan dari Amiduddin An-Najafi, juga tidak menulis tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah. Inilah yang dipertanyakan dalam konteks kajian manuskrip sebetulnya. Kalau seandainya ada penyebutan tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah dalam salah satu kitab yang hadir di masa awal, ini kan abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Kalau seandainya ada, itu selesai kasusnya. Tapi karena tidak ditemukan, itulah yang kemudian menjadi viral. Ini sebetulnya siapa orang yang bernama Ubaidillah atau Abdullah ini? Apakah memang itu anak kandung dari Ahmad Al-Abah atau bukan? Ini sudah dibahas oleh para netizen yang menyaksikan itu di antara dua kubu yang saling berseberangan ini. Ini memang ada hubungan nasab dengan Ahmad Al-Abah atau tidak? Tapi saya mencoba untuk mencari kesepadanan dengan kasus yang ada di tradisi Yahudi. Tapi bukan bicara mengenai tokoh, nama tokoh, tapi nama tempat. Nama tempat. Ya. Tapi sebelum saya bahas ini secara lebih konkret, saya berikan informasi bahwa memang ada penegasan, tapi itu merupakan sebuah interpretasi. Jadi bukan sebuah fakta teks, tapi sebuah interpretasi yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ketika dia menuliskan nama bahwa yang dimaksud Abdullah itu adalah Ubaidillah. Itu beliau pada abad ke-10. Ada salah satunya ya. Berarti kita bisa mendeteksi beliau wafat itu tahun 895 Hijri dalam kitabnya yang bernama Al-Burqah. Kitabnya ini abad ke-10. Jadi minimal munculnya nama Abdullah atau Ubaidillah itu pada abad ke-10 ini. Lalu abad ke-9, abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, mana datanya? Tidak ada. Nah, itulah yang ditanyakan oleh mereka yang satu haluan dengan pemikiran Kiai Haji Imaduddin. Nah, saya yakin kalau ini bisa ditemukan,
itu akan membuat data ini semakin luar biasa. Ini kan semangat akademik sebenarnya. Tidak perlu untuk saling mencerca, saling menghina, tidak perlu. Ini karena kajian manuskrip, perlu dihadirkan data itu.